Haleluya. Oh, direkam ya. Ya, haleluya. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Harus selalu luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Walaupun secara fisik lemah, tapi roh tidak boleh lemah. Roh harus tetap menyala. Amin. Amin. Ketika roh kita menyala, maka fisik kita juga akan diberikan kesegaran kembali. Kita bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Setiap hari kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lalui, kami jalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami mampu menjalani hari-hari kami karena Tuhan yang menuntun setiap kami, yang memegang tangan kanan kami. Terima kasih buat semua hari yang baik. Kami boleh menikmati hal-hal yang baik dan luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat Tuhan. Bahwa kami masuk mengalami Tuhan. Bahwa kami masuk menikmati indahnya hadirat ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syakana ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama syakana labo. Terima kasih
makin baik. Tapi Tuhan berjanji itu selamanya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada tangan Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Itu selamanya Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan yang pegang hari esok kita. Pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, percayalah, semuanya pasti berlalu, semuanya pasti berlalu dan pasti mendatangkan kebaikan. Mari nyatakan pujian ini dengan segenap hati, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita, nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia, untuk selamanya. Bukan saja mengasihimu, melayani Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, bukan kata berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Takkan kau biarkan berjalan sendirian, takkan kau lepaskan kabarmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami kuat karena tangan-Mu menopang setiap kami ya Bapa. Shandarababa ya Raba ya Raba ya Raba. Shandarababa ya Raba ya Raba ya Raba. Urababa Shandarababa ya Raba ya Raba ya Raba. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir
Dan ku tahu betapa Kami lagi nyatakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi Kehidupan ini, syarat mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menolongku. tanganmu membelaiku, Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. janjimu Tuhan, Janjimu seperti fajar pagi hari amin. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Ku tahu betapa dalam dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. janjimu Tuhan, Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. walau ku tak dapat Melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau untuk langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku, sekali lagi nyatakan walau ku tak dapat melihat rencanamu Tuhan. semua rencana-Mu, Tuhan. Hati-hati tetap Namun memandang hatiku tetap memandang Kau wajah-Mu. ada untuk kami, Kau ada untukku, walaupun tak dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku, hatiku tetap namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku, hatiku tetap memandangmu, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Terima kasih ya
pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami adalah Yesus Tuhan. Jadi sahabat sejati dalam keadaan suka maupun duka. Kau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap musim yang akan kami lewati dan musim yang sudah kami lewati. Kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, kedepannya Tuhan akan menyertai kami lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Bersama Tuhan kami akan keluar menjadi pemenang atas setiap persoalan dan tantangan yang kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berjanji untuk selama-lamanya kami ada dalam genggaman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, ini telinga kami siapkan untuk Tuhan. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kalian kan? Hah? Jangan bercanda. Kan kemarin di grup udah ya? Iya, tapi kan di belakang grup kan ada. Oh ada. Oh gitu. Iya. Oh ada ya, sekarang grup baru ya. Di belakang maksudnya. Salam. Halo. Nah, kita buka Markus 11. Saya ingat. Markus 11 ayat 2. Ayat 2. Ya, dua lah. Saya baca ya. Dengan pesan ayat dari pertama ya, dari ini ya. Markus 11 ayat 1 dan 2 aja. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai Buddha tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Saya melihat ayat ini, yang mau saya sharingkan gini, Tuhan menyuruh muridnya untuk pergi ke kampung, menyuruh mengambil keledai. Saya melihatnya begini, ada dua. Yang pertama, ketaatan seorang murid. Yang kedua, berkat yang dijanjikan Tuhan. Kalau saya melihatnya begini ya, ketika murid itu atau kita lah ya di sini mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya melihatnya begini aja, keledai itu saya anggap sebagai berkat. Jadi Tuhan menyuruh 2 orang muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang." Berarti berkat itu berkat yang memang spesial gitu. Kalau kita analogikan begini, berkata kalaupun kambing atau domba yang muda, yang benar-benar belum pernah pokoknya yang inilah,
berkat yang spesial gitu kalau menurut saya gitu. Jadi ini yang mau saya sharingkan bagi kita gini, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, kita pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena gini, karena menurut saya Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dengan catatan kita mau nggak melakukannya. Karena kan Tuhan suruh pergilah ke kampung yang dekat, berarti Tuhan sudah menyediakan. Nanti tinggal kita mau atau tidak gitu loh, pergi. Itu yang saya dapat dari ayat ini. Jadi kita pecahkan bersama-sama. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa menangkap lebih lagi dari apa yang saya dapat dari ayat ini. Silakan. Lanjut ayat ketiga, dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi ini bisa berbicara tentang ketika Tuhan menyuruh pergi, memang ini murid Tuhan Yesus ya tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Ini sama halnya kita. Tapi saya percaya ketika kita dalam komunitas ini pergi full, ada sebuah berkat yang Tuhan berikan sama kita, sebenarnya berbeda-beda, untuk kita bagikan, entah itu kata motivasi dan sebagainya. Tapi ketika dikatakan tadi sama Edo, kata ini berkat yang belum pernah, mungkin kalau dikatakan sini kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah. Berarti kan ini tadi bisa bicara berkat yang spesial, berkat yang belum pernah ditunggangi orang. Berarti kalau keledai ini kan berarti berbicara keledai yang sudah dewasa kan? Nah, mungkin anak sapi yang masih kecil atau keledai yang masih kecil, berarti kan keledai udah dewasa. Ini murni ya, berkat yang akan diberikan kepada orang-orang yang murid-muridnya taat, ya, murid-murid taat. Di ayat ketiga, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Nah, Tuhan memerlukan. Jadi ketika kita ada di pada minggu ini, yuk, Tuhan sudah memberikan berkat. Ya, kita saling melengkapi. Di kul ini namanya memecahkan roti sama-sama. Ada yang kreasinya begini, ada yang kreasinya begitu, ada yang macam-macam, tapi intinya biarlah berkat itu yang sama yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Jadi bagi kita, haleluya, amin. Ya, menambahkan sedikit ya. Dikatakan pergilah, kamu akan menemukan seekor keledai. Ketika Tuhan yang menyuruh, itu keledai kan untuk kepentingan Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah suruh kita, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya ya. Ketika Tuhan memerintahkan kita
di daerah sini, misalnya daerah CBL ini, pergilah gitu, kita menjadi saksi di sini. Tuhan sudah menyediakan gitu. Karena memang kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan ya. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Sebaliknya, Tuhan juga tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Gitu. Jadi Tuhan mau kita butuh ketaatan kita aja gitu loh. Karena apa? Berkat itu pun ada sesuatu yang kita kerjakan gitu. Nah, kalau berkat itu cuma-cuma ya semua orang tidur nanti. Jadi berkat itu ya kita sering diumpamakan, saya butuh air ini, kalau saya nggak melangkah, air itu nggak akan bisa saya miliki gitu. Ya, seperti itulah Tuhan sudah janjikan berkat penyertaan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan. Kita akan menerima hak kita ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Ya demikianlah kita dengar kepada Tuhan ketika kita sudah melakukan semuanya seperti untuk Tuhan gitu. Apapun yang kita kerjakan, semuanya seperti untuk Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Walaupun mungkin kadang-kadang wujudnya nggak seperti yang kita harapkan gitu. Tapi percayalah, Tuhan sudah persiapkan yang terbaik bagi setiap kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi ketika Tuhan katakan pergilah, kita percaya di tempat ini, di wilayah ini sebenarnya Tuhan telah menyediakan seperti Tuhan menyediakan keledai tadi. Hanya kita mau bekerja sama untuk mewujudkan kerinduan Tuhan itu, dan kerinduan kita boleh bersatu sehingga setiap kita yang ada di tempat ini boleh bersama-sama menjadi alat kemuliaan Tuhan. Percayalah, ada berkat dalam ketaatan, ada upah dalam kesetiaan. Itu menanti setiap kita. Dan Yesus memberkati. Dari ayat ini sebenarnya kalau semua kita tarik ini memang yang pertama Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu untuk hal kerajaan surga sebenarnya ini, untuk menyediakan jalannya Tuhan. Karena kan ayat berikutnya kan semua orang seperti ayat 7 kan, melalui mereka membawa keledai kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Jadi Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu untuk menyiapkan jalan Tuhan. Jadi pun begitu kita di sini, komunitas kita seperti ini, apapun yang bisa kita lakukan, hal kecil apapun, dengan ketaatan yang kita lakukan, Tuhan sudah menyediakannya. Jadi saudaraku, tetap semangat, jangan mundur. Apapun yang sudah kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pasti menyediakan upah yang terbaik bagi kita. Nah, ketika Tuhan pun menyediakan berkat itu bagi kita, kita juga harus menggunakan berkat itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah
bersyukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan, Kau menyertakan kami ada hari ini melaksanakan karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan. Bila sepanjang hari hidup kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Ajari kami, bimbing kami Tuhan, berikan hikmat melipat kepintaran daripada Tuhan untuk kami dapat melakukan yang terbaik, untuk dapat kami melakukan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sharing firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Silakan berkati kami satu persatu, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami hamba-Mu setia yang taat, melakukan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Amen. Bapak kami serahkan juga keluarga Mas Rian beserta anak-anaknya Tuhan, Kau menyertai mereka dalam rumah ini. Itu bungkus mereka dengan darah Yesus. Amen. Apapun menjadi pergumulan mereka, kerinduan mereka, kami percaya Tuhan Kau adalah jawaban dalam hidup mereka. Kau memberkati keluarga ini Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu dengan kami yang hadir hari ini ya Bapak, satu persatu Kau menyertai kami Tuhan. Berikan hati yang haus akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang selalu setia mengiringi Yesus dalam kehidupan kami. Kesehatan yang sempurna daripada Tuhan melingkupi hidup kami ya Tuhan. Kau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kerinduan harta sakit ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau berikan petunjuk kepada kami Tuhan untuk tempat ibadah kami ya Bapak yang permanen. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Bapak tidak terbatas, mujizat masih ada. Urapi kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan, ajari kami Tuhan Yesus. Bimbing kami ya Bapak, sertai setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam perkumpulan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Kak Abraham dan Kak Sirta Tuhan serta kedua anaknya. Kau yang berkati mereka ya Bapak. Kau melihat kesetiaan mereka Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka yang Kau berkati ya Tuhan. Bila Kau berkati hidup mereka ya Bapak, ajari mereka untuk selalu bersedia untuk melayani Tuhan. Percayakan hidup mereka hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga setiap persembahan yang kami berikan Bapak. Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapak. Kau berkati kami. Dan berkati juga persembahan ini menjadi upah yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat memperoleh barang kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau pulang. Kami percayakan hidup kami, setiap kendaraan kami gunakan. Begitu bungkus dengan darah Yesus. Setiap kecelakaan tidak berhasil pada Tuhan, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, sukacita dan sejahtera dari Tuhan meliputi hidup kami. Hingga esok hari Tuhan kami serahkan hidup kami Bapak. Kami percaya tangan-Mu menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni kami setiap dosa kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya tidak terhalang berkat yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami pulang kami menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkat itu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah yang manis dan Roh Kudus menyertai kalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaannya dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan sama-sama ditandatangan amin. Amin.